Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ngaji rasa di momen peringatan nuzulul Quran lalu, saya mengajak bersama-sama tadabbur Al-Quran untuk membaca apa saja selama bacaan tersebut bermanfaat untuk kemanusiaan. Karena wahyu pertama yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan apa yang harus dibaca. Membaca alam dari hal yang tersirat, tersembunyi, dan fenomena-fenomena kehidupan secara luas dengan kemampuan akal pikiran kita semampu yang kita bisa. Kali ini saya mengajak bersama-sama tadabbur Al-Quran dengan mengenal diri agar kita sebagai manusia kenal diri, sadar diri, dan tahu diri. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Dari sabda Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan kita petunjuk bahwa mengenal diri sendiri ada kaitannya dengan potensi diri, bakat dan minat diri kita sendiri. Dan apa hubungannya dengan mengenal Allah? Iya, karena yang menciptakan diri kita ini Allah, dan kita mengenal pun melalui penciptaannya. Dan apa hubungannya potensi diri, bakat dan minat dengan mengenal Allah? Iya, dengan bakat dan minat agar sesuai dengan tujuan Tuhan Allah dalam menciptakan kita. Dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 5, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna." Dalam Al-Quran juga mengabadikan keberanian Nabi Yusuf alaihissalam dalam menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Yusuf berkata, "Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Kisah surat Yusuf ayat 55. Dari surat Yusuf ayat 55 sudah jelas, beliau menawarkan diri karena beliau kenal dengan dirinya sendiri, mengenal potensi dirinya, bakat dan minatnya di dalam bidang yang beliau bisa atau yang beliau berkompeten di bidang tersebut. Loh ya, kita bisa mengukur potensi diri kita. Apakah kita cocoknya di bidang A? Apakah kita cocoknya di bidang B? Diri kita sendiri yang mengetahui itu. Satu contoh, kamu tidak punya bakat dan potensi sebagai kepala sekolah misalkan, tetapi kamu memaksakan diri dengan beragam cara agar bisa lolos jadi kepala sekolah. Mungkin tujuanmu tercapai, tetapi dirimu untuk memenuhi standar layak jadi kepala sekolah, implementasinya dalam organisasi itu apakah sesuai atau tidak? Jiwa pemimpin dalam dirimu dan kepemimpinanmu bagaimana? Karena apapun itu, kalau bukan bidangnya atau ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ini yang saya maksudkan. Kita perlu kenal diri, sadar diri, tahu diri, perspektif Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, menegaskan, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di dunia ini dan di dalam diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Bapak Ibu, mengenal diri kita sendiri berarti sama halnya kita mengenal Tuhan Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, kita mengenalnya
adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengakuan fitrah yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Rabbmu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami mempersaksikannya. Kami lakukan dengan demikian itu agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini keesaanmu, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka." Kisah surat Al-A'raf ayat 172-173. Mengenal rububiyah Allah SWT. Allah berfirman, "Segala puji bagi Allah, Rabb pemilik penguasa semesta alam." Kisah surat Al-Fatihah. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat kita bergantung. Kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kisah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Alasan kita mengenal diri sendiri berarti kita mengenal Tuhan Allah adalah dengan mengenal uluhiyah Allah. Dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Allah berfirman, "Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta." Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenal nama-nama dan sifat Allah. Kita mengenal nama-nama dan sifat Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kisah surat Al-A'raf ayat 180. Dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya sebutkan itu sudah jelas bahwa mengenal diri kita sendiri adalah sama halnya kita mengenal Tuhan Allah, karena Tuhan Allah yang menciptakan kita. Bapak Ibu, Tuhan Allah ada di diri kita sendiri, ada di hati kita, ada di pikiran kita. Ketika kita punya kemampuan kenal diri, sadar diri, tahu diri, kesehatan emosional, mental, fisik, dan spiritual kita akan terjaga. Kita bisa bekerja lebih cerdas dan efisien karena kita menyadari akan kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Ketika kita galau, sangat sedih, kita membutuhkan yang namanya motivasi. Motivasi dasar dorongan psikologis yang membuat seseorang mencari dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta diri kita sendiri ini, pencipta alam semesta. Dorongan untuk menyembah, meminta pertolongan, dan meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hati kita gelisah, sedih, dan sebagainya, pasti yang kita cari adalah Tuhan Allah. Kita menangis, mengadukan segala kelemahan kita kepada Tuhan. Saat itulah kita mengenal Tuhan melalui hati kita.
kita merasa Tuhan ada di hati kita dan selalu ada untuk kita dalam kondisi apapun dan dimanapun. Tuhan Allah ada di hati kita, menyaksikan dan mendengarkan kita. Allah selalu ada untuk diri kita. Kita ditemani, ditolong, dan kita merasa nyaman untuk mengeluhkan apa saja yang menjadi beban kita. Dengan begitu, kekuatan ada pada pikiran kita. Apa yang kita lakukan itu adalah bayang-bayang pikiran kita sendiri. Berikut ayat Al-Quran tentang motivasi dasar manusia, perspektif Al-Quran. Dalam kisah surat At-Taubah ayat 40, Allah berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 155-156, "Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadanya lah kita kembali." Motivasi dasar manusia perspektif Al-Quran itu berikutnya. Allah berfirman dalam kisah surat Yusuf ayat 87. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur." Surat berikutnya ada Al-Insyirah ayat 8. Allah berfirman, "Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap." Kemudian dalam kisah surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Kemudian dalam kisah surat Al-Imran ayat 139, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Kemudian motivasi dasar perspektif Al-Quran yang berikutnya ada kisah surat Al-Baqarah ayat 186. "Hendaknya mereka memenuhi perintahku, dan hendaklah mereka yakin kepadaku agar selalu berada dalam kebenaran." Dan dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Kemudian dalam kisah surat Ali Imran ayat 200, "Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang." Dalam kisah surat Al-Insyirah ayat 5, Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Dalam kisah surat At-Talaq ayat 3, "Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya." Dan masih banyak sekali dari motivasi dasar perspektif Al-Quran. Bapak Ibu, puasa Ramadan 1445 Hijriah sudah memasuki hari ke-20. Keutamaan hari ke-20 puasa Ramadan: pada suatu hari Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kalian 70 malaikat untuk menjaga kalian dari setiap setan yang terkutuk. Allah Azza wa Jalla mencatat untuk kalian setiap hari kalian puasa seperti berpuasa 100 tahun, menjadikan parit antara kalian dan neraka, memberi kalian pahala orang yang termaktub dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mencatat untuk kalian setiap pena Jibril sebagai ibadah 1 tahun, memberikan pada kalian pahala tasbih arsy dan kursi, dan memberi pasangan untuk kalian setiap ayat Al-Quran 1000 bidadari. Demikian ngaji Rasa Ramadan hari ke-20.
dengan tema Kenal Diri, Sadar Diri, Tahu Diri. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muswatin Present.